3:30 juga cukup gitu. Hilang tahajudnya, lambat-lambat hilang ke masjidnya. Mungkin dia ditambah popularitasnya, subscribernya makin banyak ya. Dia merasa sukses dengan dunia, tapi ke Allahnya makin dicabut oleh Allah. Nikmat ingat ke Allah, nikmat taat ke Allah, nikmat munajat ke Allah. Ini sebetulnya sudah musibah ini hadirin. Hati-hati hadirin sekalian, tidak bahagia dengan dunia berikut isinya. Makanya di sini disebutkan juga nih oleh siapa? Ciri orang yang disukai Allah itu, dia ini kalau Allah sayang ke seorang hamba ya, dimudahkan oleh Allah untuk berbuat taat walaupun dia sendiri rada kurang pengen. Tuh, ayo ke masjid yuk, padahal dia malas ke masjid. Come on bro, digandeng oleh temennya, jadi nggak bisa nolak. Masjid duduk di sana di belakang, didorong-dorong, maju pak, jadi saf depan. Itu bagian karunia tuh hadirin, dimudahkan oleh Allah mendapatkan yang terbaik. Saf depan langsung duduk, kata yang sebelah, sholat sunnah dulu pak. Jadi dia sholat sunnah. Jadi ada orang yang malas beramal, tetapi oleh Allah ditolong dia bisa beramal, itu bagus. Bangun tidur, nyeter alarm jam 3:30, jam 3 sudah bangun. Ya, setengah jam lagi ditidur-tidur, mules ya. Ke toilet, ke banjur. Jadi tahajud. Bisa jadi begitu. Senin Kemis rada malas saum. Tahu-tahu ada teman sahur, dikasih makan. Ayo sahur sama-sama. Jadi kebawa sahur. Ngaji jadi kebawa ngaji. Kotak infak lewat terus di depan dia, ya enggak? Tadi tidak diisi, dari belakang dititipin ke dia. Itu kayak maksa begini. Masya Allah. Satu, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, walaupun dia sedang kurang semangat, kurang antusias, Allah memberi jalan. Jadi boleh jadi perintah orang tua, diperintah suami, Pak, bapak teh lelaki soleh atau solehah? Ke masjid pak, ke masjid pak. Itu Allah yang menggerakkan itu. Karena yang disuruh sudah ngaji belum? Pak, dari dulu ngajinya kok itu aja ngimamin. Sebentar lagi Ramadan, tambah dong hafalannya. Siapa yang menggerakkan itu? Allah itu. Kita dikondisikan untuk meningkat. Yang kedua, pengen maksiat tapi gagal terus. Ngeceng, salah yang dikecengnya. Mau ngirim WA kepada someone, jeletot ke kepala sekolah. Salah pijet itu tidak ada yang kebetulan, itu bisa terjadi dengan izin Allah tuh, salah nomor tuh. Ada yang naksir misalkan, dia nggak diterima. Pokoknya mau maksiat, mau nyontek, salah bawa contekan kalau bawa cicilannya. Ada yang mau berbuat maksiat gagal terus. Itu karunia Allah hadirin. Mau ngebohong, lupa bohongnya. Jadi beruntunglah yang oleh Allah digagalkan mau maksiat. Itu bagian dari karunia. Jangan salah hadirin. Dan yang ketiga, nih kalau ini orang disukai oleh Allah, dibuat oleh Allah, membuat dia itu selalu ada aja kebutuhan terhadap pertolongan Allah tuh. Jadi dikondisikan oleh Allah supaya dia tuh jadi ngarep-ngarep pertolongan Allah terus. Utang misalkan, yang nagihnya tuh berotot ya gede, jadi ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma qala. Karena yang nagihnya kurus, dia enggak doa tuh. Ini serius hadirin.
Ada aja kejadian-kejadian yang membuat dia itu selalu mengharapkan pertolongan Allah. Ini tuh bagian dari nikmat. Karena bahaya dalam hidup ini, kita tidak memerlukan Allah. Padahal memerlukan, tapi kita nggak minta. Dan sebaliknya, ciri orang yang dihinakan Allah juga ada 3. 1, berat sekali mau taat itu. Ada aja halangan, mau saum gagal, mau baca Quran tiba-tiba ada urusan, mau tahajud ketiduran, mau sedekah kelewat kotak infaknya. Pokoknya ada aja penghalang-penghalang taat ini. Wallahu alam apa sebabnya ini ya. Yang kedua, itu maksiatnya lancar. Ngedipin seseorang, hey, ting, datang 10 hadirin. Terlalu dramatis ya. Pokoknya dia jadi playboy cap 2 cula lah ya. Padahal mah gak keren-keren amat, tapi yang naksir banyak. Hampir di tiap belokan. Jadi dosa. Pulsa gak ada habis-habisnya ya. Ada yang ngasih. Anteng terus dengan HP. Jadwal ngaji lewat, jadwal zikir lewat. Jadi diwowoi. Serba mudah untuk maksiat ini. Korupsi juga. Mau korupsi sedikit, jeblok jadi banyak. Sepertinya dia tuh dimudahkan. Ini istijraj. Dan yang ketiga, tertutupnya pintu berhajat ke Allah. Jarang doa tuh jarang. Enggak ada doa aja, nyeplos aja. Kayaknya teh enggak perlu doa juga udah diberi gitu. Ini celaka kita ini. Karena doa itu adalah nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya. Ad-du'au silahul mu'minin. Doa itu senjata. Doa itu tanda keakraban hamba kepada Allah. Makin banyak doa, itu ciri orang yang dicintai Allah. Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak doa. Maka kita harus waspada, diambil pelan-pelan ini. Dan semuanya itu awalnya adalah menganggap remeh maksiat. Jadi ini nggak apa-apa nih maksiat ini, kok nggak ditegur oleh Allah gitu. Makanya beruntunglah kalau yang sering ditegur Allah. Dulu ada cerita ya, seorang suami makan dengan keluarganya di sebuah restoran. Nah yang pelayannya ini rada gimana lah gitu ya, menarik untuk disaksikan. Padahal ada istrinya di sana, tapi ngelihat toel. Istrinya tidak tahu, anak tidak tahu, tapi ada yang tahu. Siapa? Sebetulnya itu perempuannya. Allah tahu, dia ngelirik-lirik. Ini tidak tahu. Perempuan itu tidak tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Pikiran-pikiran. Azan maghrib. Bu, saya ke masjid, ke musola dulu. Lagi jalan, nabrak pintu kaca. Padahal pintu itu ada tulisan awas kaca. Ini bagus ini hadirin. Kalau cash kayak gini mah karunia Allah. Dan ketika nabrak pintu kaca itu udah keras, sakit, dilihat orang, malu. Tapi hatinya langsung sadar, ini buah dari zina mata saya. Oh itu top kalau begitu. Bersyukurlah kalau tiap maksiat dikit. Masih ingat ibu-ibu yang pulang dari Masjidil Haram, habis sholat duha, sedang jalan, tiba-tiba burung kotorannya kena jidat, celek ke sini.
Apa yang dilakukan ibu? Ibu itu nangis. Pulang ke rumah, ke hotel maksudnya, ganti mukena, balik lagi ke masjid, sholat, nangis. Ibu kenapa sampai gini-gini amat? Kena kotoran merpati aja sampai pilu begini sedihnya. Si ibu ini menerjemahkan, mungkin guru fisika ya. Ini lapangan segini luasnya. Kepala saya segini kecilnya. Kenapa pas ke sini? Ini pasti Allah yang ngatur. Susah kotoran kena jidat itu, Pak. Pertama lintasannya harus sama antara jalan si ibu dengan terbang mas burung itu, si burung itu, burung itu. Yang kedua, sudut kemiringan antara, maaf ya, pantat burung dengan jidat harus presisi. Karena terlalu cepat dikit lewat, benar? Kemiringannya tidak pas, enggak kena. Yang ketiga, kecepatan angin. Kalau terlalu kenceng, mencolok ke sana. Tapi yang terumit yang keempat, tingkat kemulesan burung. Gimana itu momentumnya? Begitu maafnya. Bisa ngepas begitu. Itu kan bukan detik itu hadirin. Burung sambil terbang, sambil set. Ibu ini hebat, ini Allah yang ngatur. Jadi jangan terpedaya oleh kelapangan, kemudahan, pujian, datangnya rejeki, dihormati orang, seakan-akan ini sukses. Seakan-akan Allah tuh suka sama saya nih, karir bagus, naik jabatan, tambah bonus ini, bonus itu, juara ini, juara itu. Apakah itu tanda dia dekat dengan Allah? Belum tentu. Makanya aneh, ada yang suaminya naik jabatan langsung syukuran. Aneh. Padahal kerja belum, ya kan? Dan belum jelas itu bakal ketangkep atau enggak, ya. Harusnya gimana kalau dapat jabatan, ya taubatlah. Ini istijraj atau bukan? Saya mampu atau tidak mengemban jabatan ini? Nambah ketaatan ke Allah atau nambah kelalaian? Nambah manfaat atau nambah kezoliman? Oh gitu hadirin. Dulu Darut Tauhid ini pernah diuji dengan popularitas. Dulu tuh 2000 tamu tuh sehari. Dan semuanya dipotret hadirin. Bisa dibayangkan. Saudara belum nyobain sih dipotret 2000 ya. Ini terus. Udah gak jelas senyumannya juga. Udah capek atau hadirin. Apakah itu tanda sukses? Oh tidak. Capek. Sholat jadi telat. Ke masjid jadi berat. Tahajud kelewat. Aduh itu ya. Dunia datang. Bisnis dikit-dikit sukses. Bisnis ini laku. Waduh sibuk bisnis. Para pejabat ingin ditemuin, ketemu, itu teh sukses bukan? Jadi jarang ketemu ulama, jarang ketemu duafa, karena kebanyakan pejabat, artis datang. Itu teh sukses atau tidak? Oh, bukan itu ukuran sukses, ya. Sukses itu kalau hati makin bersih, amal makin melimpah yang disukai Allah, itu sukses. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi jangan ukur sukses oleh duniawi ya, karena itu juga bisa istijraj, diberi tapi untuk menambah kehinaan, kesesatan, kejauhan dari Allah.
Alat ukur kesuksesan seseorang itu makin dekat dengan Allah atau tidak. Selamat datang Ibu, alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah. Dari mana ini? Ubayasi. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja perjumpaan ini. Ya. Ini sebetulnya membuat hati orang susah omongan saya ini ya. Jadi kalau datang nggak boleh, kok datangnya telat? Oh, nggak boleh ngomong gitu. Semuanya sudah berusaha, tetapi sekarang lah baru nyampenya gitu, berbaik sangka ya Bu ya. Bahagia kan dibalik sangkaan gitu ya Bu ya. Baik, ada pertanyaan tidak nih? Oh, jadi harus diulang.